Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座episode 44 kekosongan yang ada dan tiada terbebaskan dari halusinasi. Sifat kebudayaan bagaikan samudra. Oleh karena itu, sifat kebudayaan disebut dengan lautan kebudayaan yang tak ada batasnya. Itu artinya, sifat sejati setiap orang ada Buddha. Sifat sejati dari orang baik sangat berwelas asih. Dia selalu membantu orang lain saat melihat orang lain yang sedang kesusahan. Saat Anda memiliki energi positif dan kemampuan untuk menolong orang, maka pikiran dan Buddha akan bersatu. Kalian semua tahu arti dari pikiran dan Buddha akan bersatu. Itu artinya kalian akan sama dengan Bodhisattva dan Buddha. Sinfa artinya ajaran Buddha yang kita pelajari sekarang. Itu artinya kita memahami Dharma. Dengan demikian, kita baru bisa tahu cara untuk menjadi Buddha. Dengan demikian, pikiranmu tidak akan tertinggal di alam manusia. Jika kerohanianmu tertinggal di alam manusia, itu berarti Anda akan mengalami keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan. Jika orang tersebut selalu serakah, membenci, dan risau, apakah akhir dari segalanya bagi orang semacam ini? Kapan kalian akan berhenti membenci orang? Anda masih ingin membencinya hingga mati. Orang akan tetap serakah sampai ketika dia mati. Orang bodoh akan melakukan hal bodoh sampai dia mati nanti. Hal bodoh apa yang dikerjakan oleh orang tersebut? Melukai orang lain. Menjelang kematian, manusia selalu mengatakan bahwa dia membenci orang lain. Dengan demikian, orang tersebut akan menanggung kebencianmu. Praktisi Buddhis harus paham konsep kekosongan yang ada dan tiada, dan terbebaskan dari halusinasi. Kekosongan sudah ada saat Anda dilahirkan ke dunia ini. Eksistensimu terlihat ada. Tapi jika Anda tidak memiliki nama, siapakah Anda? Kekosongan yang ada dan tiada, terbebaskan dari halusinasi. Manusia berasal dari kekosongan, yaitu dilahirkan. Mereka mulai memiliki kekosongan. Ketika manusia mati, kekosongan itu telah tiada. Lalu halusinasi pun akan tiada. Tidak ada hal yang tersisa ketika manusia mati. Segala hal yang ada di dunia ini adalah halusinasi. Bukankah saat kalian mengingat masa muda kalian, itu adalah sebuah halusinasi? Jika kita memiliki kebijaksanaan sejati, maka kita akan memahami bahwa dunia ini adalah kekosongan. Hal yang tersisa adalah perasaan kalian. Bukankah kesenangan dan kesedihanmu itu hanyalah sebuah perasaan? Itu adalah sebuah perasaan. Praktisi Buddhis harus mencari keakuan sejati di dalam kekosongan sejati. Kita harus mencari apakah di rohmu ada keakuan yang sejati atau tidak. Dengan demikian, Anda akan menemukan bukan keakuan, tapi itu adalah keakuan. Itu karena ketika kita menyadari keakuan di dalam kekosongan sejati, itu juga termasuk keakuan yang palsu. Perlahan-lahan kalian akan mengetahui apa itu keakuan yang sebenarnya. Kalian selalu berpikir, ini dan itu adalah milik saya. Siapa Anda? Ada orang yang sangat menjaga kegengsiannya. Saya sangat malu. Siapa Anda? Jika namamu diganti, tidak ada orang yang mengenalimu.
Jika seseorang melakukan operasi plastik, maka orang lain tidak akan bisa mengenalinya. Siapa Anda? Itu bukanlah keakuan. Wei Wei Wo. Itu adalah keakuan. Itu adalah saya. Tapi itu juga bukan saya. Keakuan ini adalah kepalsuan. Jika saya memberimu sebuah nama, lalu Anda mengubahnya, maka Anda tidak akan bisa ditemukan lagi. Bukan keakuan, tapi itu adalah keakuan. Orang yang ingin berhasil membina diri di satu kehidupan ini harus bisa memahami hal ini. Anda harus memiliki energi yang sangat murni. Energi yang murni artinya tidak terdekat, tidak marah, tidak sedih. Dalam bahasa sekarang, itu artinya Anda tidak boleh menunjukkan kesedihanmu pada orang. Jika Anda menunjukkan kesedihanmu pada orang, apakah Anda tidak merasa bersalah? Saat ada orang yang menunjukkan kesedihannya padamu, apakah Anda sedih? Saat Anda menunjukkan kesedihanmu pada orang lain, apakah orang tersebut sedih? Itu bukanlah tindakan seorang bodhisattva. Ingatlah, ketika ada orang yang menunjukkan kesedihannya padamu, itu berarti dia sedang berada dalam wujud keakuan. Saya marah, saya sedih. Oleh karena itu, dia menunjukkan kesedihannya padamu. Itu karena dia memiliki keakuan. Jika orang tersebut tidak menganggap hal tersebut terlalu serius dan berserah kepada jodoh, apakah dia menunjukkan kesedihannya pada orang lain? Pertama-tama, kita harus belajar sila. Arti sila adalah tidak menunjukkan wujud keakuan pada orang lain. Kita harus menggunakan rasionalitas kita untuk menyempurnakan kesadaran kita. Apa itu rasionalitas? Saya tidak melakukan hal ini. Saya tidak boleh menjadi orang biasa. Saya tidak boleh melukai orang lain. Jika saya menunjukkan kesedihan saya pada orang lain, maka saya bukan praktisi Buddhis yang baik. Ketika rasionalitas datang, bukankah Anda bisa menyempurnakan kesadaranmu? Perlahan-lahan Anda akan tersadarkan. Jika kalian selalu menunjukkan kesedihanmu pada orang lain, apakah Anda akan tersadarkan? Orang yang menaati sila pasti akan dihormati oleh orang lain. Semakin orang tersebut menaati sila, maka dia akan semakin dihormati oleh orang lain. Begitu juga pada pria dan wanita. Semakin Anda tidak menaati sila, maka orang lain akan meremehkanmu. Praktisi Buddhis harus menjaga sifat sejati masing-masing. Itu artinya Anda harus membuat orang lain merasakan kemurnianmu. Tidak peduli apapun perkataan kalian, saya tidak akan serakah. Saya tidak ingin melukai orang lain. Tidak apa-apa jika saya rugi sedikit. Saya juga tidak akan melukai orang lain. Orang semacam ini sangat mudah dihormati oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, dia akan mampu melepaskan semua itu. Ingat perkataan Sifu. Orang yang bisa melepaskan akan memiliki welas asih. Itu karena welas asih berdiri pada fondasi keyakinan benar dan pikiran benar. Jika manusia memiliki welas asih, maka dia memiliki keyakinan benar dan pikiran benar. Dia tidak akan menjadi orang jahat. Banyak orang yang mengasihani orang lain karena ada sebuah tujuan. Contohnya, karena dia adalah teman dan kerabatmu. Jadi Anda merasa sudah sepantasnya mengasihaninya. Anda mengabaikan orang lain yang menderita. Welas asih berdiri pada fondasi keyakinan benar dan pikiran benar. Welas asih digunakan pada semua makhluk yang memiliki welas asih, bukan pada marah. Orang yang memiliki marah tidak akan berwelas asih. Sifu memberitahu kalian bahwa kalian harus menganggap diri kalian sebagai Buddha. Dengan demikian, kalian baru bisa menjadi Buddha. Jika kalian tidak menganggap diri kalian sebagai Buddha, bagaimana kalian bisa menjadi Buddha? Manusia pasti memiliki panca skandha, yaitu bentuk, perasaan, pikiran, tindakan, kesadaran. Ada istilah panca skandha.
4 elemen, 3 kekotoran batin, 6 kekotoran batin. Ini adalah teori dasar Dharma. Pancaskanda yaitu bentuk, perasaan, pikiran, tindakan, kesadaran. Bentuk adalah hal yang Anda lihat. Setelah Anda melihat sesuatu, maka orang lain tidak akan mengetahuinya. Setelah Anda melihat hal yang menyedihkan, Anda akan sangat sedih. Setelah Anda melihat hal yang menyenangkan, Anda akan sangat senang. Itu semua hanyalah perasaanmu saja. Hanya saja tidak semua orang memiliki perasaan itu. Contoh dari perasaan. Ketika orang lain menyentuhmu, bukankah Anda merasakannya? Ketika orang lain tidak sengaja menyenggolmu, Anda akan sakit, tapi orang lain tidak merasa sakit. Itu adalah perasaanmu sendiri. Itu tidak bisa diungkapkan. Pikiran. Orang yang depresi selalu memikirkan hal yang menyedihkan. Bukankah dia tidak melihat pikirannya? Itu adalah tindakan dari pikiran. Saya ingin memukulinya. Saya sangat membencinya. Saya ingin menjatuhkannya. Apakah orang lain mengetahui pikiranmu? Orang lain tidak akan mengetahuinya. Jika tidak tahu, maka itu disebut dengan pancaskanda. Arti yun adalah mengandung atau menyembunyikan. Mengandung minyak tanah yang kaya. Tanah yang mengandung. Pancaskanda yaitu bentuk, perasaan, pikiran, tindakan, kesadaran. Pikiranmu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Manusia adalah binatang modern yang paling sulit untuk disapa. Itu karena dia memiliki pemikiran. Dia juga tidak memberitahumu apa yang ada di pikirannya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki pancaskanda, maka orang lain akan berkata, Anda gila. Mengapa Anda mengatakan semua itu? Apakah Anda juga mengatakan pemikiranmu? Baik itu Anda menyukai, membenci, dan iri hati, Anda harus menyembunyikannya di dalam hati. Ada dua tindakan, cinta, benci, dan iri hati. Yang pertama adalah tindakan dalam pikiran. Tindakan adalah tindakan dalam pikiran. Ada juga tindakan di luar pikiran. Saya bisa menggunakan perkataan dan tindakan untuk menunjukkan kemarahan saya padanya. Jika Anda membenci orang tersebut, Anda akan langsung membuang muka. Anda akan menatapnya dengan sinis karena Anda sangat membencinya. Ini adalah tindakan di luar pikiran. Anda telah sampai di tingkat tindakan. Masih ada yang namanya tindakan dalam pikiran. Manusia sangat bisa berpura-pura. Jelas-jelas dia membencimu, tapi dia masih bisa menyapamu. Apakah Anda bisa melihatnya? Inilah pancaskanda. Jika Anda membencinya, tapi Anda masih menyapanya dengan penuh senyuman, apakah Anda sedih? Ini adalah pengoreksian dari psikologi yang terbalik. Anda membalikkan hal yang benar menjadi salah. Anda membalikkan hal yang salah menjadi benar. Itu sangat menyebalkan. Mengapa ada orang yang mengidap kanker dan sedih? Karena terlalu banyak hal negatif. Penyebab kanker adalah karena Anda terlalu banyak memupuk hal negatif. Anda setiap hari marah. Ketika Anda melihatnya, Anda masih saja menyapanya. Dia sangat sedih. Apakah orang semacam ini bisa tidak sakit? Tujuan Bodhisattva mengharapkan kita untuk memandang ke dalam pancaskanda agar kita tidak melukai diri kita dengan hal negatif yang ada di dalam hati kita. Itu artinya, setelah Anda belajar Dharma, Anda harus mengubah permasalahan menjadi bodhi atau kesadaran. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan by Hua Fofa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.